Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukun? Alhamdulillah bi khair. Naam. Hari ini pelajaran kita yaitu pelajaran akidah akhlak. Pelajaran 9. Ya, dibuka buku paketnya ya Solihah. Pelajaran akidah akhlak, pelajaran 9. Ya, yang berjudul Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelumnya Ustazah sudah menugaskan kalian ya untuk membaca terlebih dahulu kisah Nabi Muhammad. Ya, di sini Ustazah hanya ingin menjelaskan kembali, menceritakan kembali dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya kita membaca doa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita lanjut pelajaran kita. Ya, di sini Nabi Muhammad dilahirkan pada, ya coba siapa yang sudah baca pasti sudah tahu Nabi Muhammad dilahirkan pada, di sini ada hari, tanggal atau bulan dan kota. Ya, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari, iya, benar sekali, pada hari Senin. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Tanggal atau bulan berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Coba siapa yang sudah membaca pasti bisa menjawab pertanyaan dari Ustazah. Wah, Masya Allah, mumtazah. Ya, betul, Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ya, sekarang kota. Nabi Muhammad dilahirkan di kota apa ya? Ya, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah. Ya, Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal di kota Makkah. Nah, di sini di hari ini di hari kelahiran Nabi Muhammad atau di tahun kelahiran Nabi Muhammad itu disebut juga dengan tahun gajah. Ya, tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun gajah. Ya, kita lanjut. Sekarang nama ayah dan ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama nama ayah dulu. Ya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Sedangkan nama kakeknya Abdul Muthalib. Ya, nama ayah Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama ibunya Nabi Muhammad
Siapa, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Nama ibunda Nabi Muhammad yaitu Aminah. Ya, Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad memiliki ayah yang bernama Abdullah dan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah. Ya, Nabi Muhammad sejak kecil hidup sebagai yatim. Jadi ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad sudah tidak mempunyai ayah karena ayahnya Nabi Muhammad meninggal ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan, masih dalam perut ibunda Aminah, ibu Aminah. Ya, dan ketika Nabi Muhammad masih kecil, ya beliau juga ditinggal oleh ibu tercintanya. Ya, ibu tercintanya meninggal ketika Nabi Muhammad masih kecil. Ya, jadi Nabi Muhammad sejak kecil sudah menjadi anak yatim. Ya, tapi walaupun Nabi Muhammad menjadi anak yatim dan miskin, Nabi Muhammad tidak berkecil hati. Dia tidak sedih. Ya sedih, tapi hanya sekedarnya. Beliau senantiasa gembira, jujur, dan tidak berdusta, sehingga banyak orang yang menyukai Nabi Muhammad. Ya, karena sifat jujur itu, orang yang mempunyai sifat jujur akan disenangi banyak orang. Ya, jadi Nabi Muhammad sejak kecil beliau sudah mandiri. Beliau selalu jujur, tidak pernah berdusta, sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Ya, julukan Nabi Muhammad itu Al-Amin, yang terpercaya, karena beliau selalu jujur, tidak pernah berdusta. Ya, jadi salah satu sifat Nabi ini harus kita jadikan contoh, ya, yaitu sifat jujur. Ya, karena sifat jujur akan disenangi oleh banyak orang. Nabi Muhammad disukai banyak orang karena akhlaknya yang mulia, senantiasa jujur, selalu giat dalam bekerja, ya rajin. Ya, Nabi Muhammad itu rajin, jujur. Jadi banyak orang yang senang dengan Nabi Muhammad. Ya, contohnya salah satu julukannya yaitu Al-Amin, yang terpercaya. Ya, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk mengajak seluruh manusia menyembah Allah semata. Ustazah, rasul itu apa sih? Ya, rasul artinya utusan Allah. Ya, rasul artinya utusan Allah. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengajak seluruh umat manusia agar menyembah Allah semata. Ya. Jadi tugas Nabi Muhammad adalah menyampaikan atau mengajak orang-orang supaya menyembah Allah semata, tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, dan lain-lain. Ya, itulah Nabi Muhammad yang diangkat sebagai Rasul, yang artinya utusan Allah. Ya, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Apa sih bukti cinta kita kepada Rasulullah? Ya, yaitu senantiasa
mengikuti perilaku beliau, ya, perilaku jujur, rajin, ya itu termasuk bukti cinta kita kepada Rasulullah. Nah, ada lagi nih bukti cinta kita kepada Rasulullah. Jadi apabila ada yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menjawab Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi contohnya ketika ustadzah berkata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kalian mengikuti Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih artinya ustadzah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Ya, Shallallahu Alaihi Wasallam artinya semoga Allah selalu mencurahkan sholawat dan keselamatan kepada beliau. Jadi ketika kalian mendengar ada mungkin ustadz atau ustadzah, ya mungkin di masjid ada yang sedang ceramah menyebutkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengucapkan juga Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Ya. Nah, di sini Nabi Muhammad uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik bagi kita. Ya, jadi sebagai teladan yang baik bagi kita mengikuti perilaku beliau, perilaku jujur, perilaku akhlaknya yang mulia, rajin, ya. Kita harus mengikuti teladan perilaku beliau. Ya, Nabi Muhammad wafat pada umur, ya tadi kita sudah membahas Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal di kota Makkah yang disebut juga dengan tahun gajah. Sekarang kita mengetahui nih Nabi Muhammad wafat pada umur, ya, ada yang tahu Nabi Muhammad wafat pada umur berapa? Ya, betul sekali. Nabi Muhammad wafat pada umur 63 tahun di kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad lahir di kota Makkah dan wafat di kota Madinah. Ya, Nabi Muhammad wafat meninggalkan sesuatu yang sangat berharga bagi umat muslim. Apa itu? Ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya, sesuatu yang sangat berharga bagi hidup seorang muslim, bekal untuk seorang muslim di dunia, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kepada umatnya yaitu Al-Quran dan Sunnah untuk bekal hidup. Iya, untuk bekal hidup seorang muslim di dunia, ya, yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Ya, jadi kita beriman kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, dan mengikuti ajaran yang dibawanya sebagai bukti syahadat Rasul kita. Ya, jadi kita beriman kepada beliau, kita percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi terakhir, ya, sebagai utusan Allah dan sebagai Nabi terakhir. Setelah itu sudah tidak ada lagi nabi. Ya, jadi kita harus percaya bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan nabi terakhir. Ya. Jadi saya simpulkan kembali, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal di kota Makkah. Dan dikenal juga sebagai tahun gajah. Ya, nama ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu nama kakek Nabi Muhammad, dan nama ibunya Nabi Muhammad yaitu
Aminah ya. Dan Nabi Muhammad wafat pada umur 63 tahun di Madinah. Dan beliau meninggalkan sesuatu yang berharga bagi umatnya, bekal bagi umatnya di dunia, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Masya Allah perjuangan beliau ya dalam menyampaikan dakwahnya, dalam mengajak manusia untuk menyembah Allah semata. Jadi kita harus mengikuti perilaku beliau ya sebagai teladan umat muslim. Ya, yaitu perilaku jujur ya, rajin, akhlak yang baik ya, berkata lembut. Ya, itu adalah sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin hanya ini yang bisa Ustazah sampaikan. Jazakumullahu khairan. Bila ada kurangnya Ustazah minta maaf. Ya, Ustazah cukupkan. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.